It's good to be back. It's good to see most of you here. Macam mana Cornerstone Youth yang pergi Barrio? How was it? Hallelujah. Tidak ada respon. Macam mana? How's your trip? Good. How's Barrio? Mau pergi lagi kah? Mau? Amin. Okay. Alright, Pastor Samuel. Wah, malam ini Pastor Samuel. Wow, he looks different, huh? Yes. Beri tepukan pada Pastor Samuel. He looks like a Lun Bawang. That is a compliment. So you don't look like Semenanjung, you look like Sarawakian already. Okay. Mari kita sama-sama kita buka Alkitab kita, ya, yang ada bawa Bible dan juga elektronik handphone, ya, iPhone ga, oke. Dan pada malam ini kita akan saya akan membawa kita lihat di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Dan malam ini kita akan menggali sedikit di dalam firman Tuhan ini, di mana kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, bagaimana Yesus bekerja di dalam kehidupan kita juga. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Sudah jumpa? Ya? Oke, saya akan membacakan untuk kita. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Tajuk besar di atas, ke-10 orang kusta, ya. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan saya ulangi lagi dari ayat 19. Yesus berkata kepada orang itu, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, mari kita lihat daripada ayat 11. Di sini menyatakan, ya, ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, saat memasuki suatu desa di perbatasan antara Samaria dan Galilea, 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Kita perhatikan di ayat ini, dalam ayat 11, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Soalannya di sini, kenapa mereka tinggal berdiri agak jauh? Ya, sungguh jelas karena mereka yang 10 orang itu memiliki satu penyakit pada masa itu, penyakit yang tidak boleh diobati. Nah, tidak ada apapun yang dapat mengobati penyakit itu. Dan juga penyakit itu
yang dinamai kusta. Ia adalah penyakit yang merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi pada masa itu sebagai hukuman dari Allah. Ya, penyakit itu pada masa itu orang Yahudi mereka menganggap yang penyakit itu adalah hukuman dari Allah. Nah, kusta, macam mana penyakit kusta ini? Ya, ia adalah satu penyakit kulit di mana kulit itu seperti bersisik-sisik. Saya ada search di Google macam mana, tapi tidak ada gambar, cuma kartun-kartun saja. Tapi jelas dari gambar kartun, dari gambar yang seperti itu, ia macam bersisik-sisik. Tapi penyakit ini adalah lebih teruk daripada penyakit yang kita ada di dunia pada saat ini. Apa yang penyakit terbaru pada masanya? Zika, ya. Zika, ya. Ada lagi satu. H1N1 dulu ada kan? Ya. Ada SARS, apa lagi? Banyak penyakit yang di dunia ada. Yang paling teruk yang sampai sekarang belum ada obat, HIV, yes. HIV, AIDS, asma ada. Obat ada banyak bro. Ya, and also ada satu lagi, sometimes cancer. Cancer ada obat pun, tapi masih lagi, sampai sekarang masih lagi cari obatnya. Tapi masih ada obatnya. Gaun ada obat bro, farmasi. Oke. Pada masa itu kusta adalah penyakit yang dianggap najis dan berbahaya. Sebab penyakit ini boleh menjangkiti orang. Ya, siapapun mendekati orang itu boleh dijangkit. Dan pada masa itu, menurut hukum orang Yahudi, orang yang ada penyakit kusta ini, mereka tidak boleh mendekat sama orang masyarakat. So mereka dibiarkan saja di tepi, ya, tidak dipeduli. Seperti kalau kita buat konteks di sekarang, seperti orang itu tidak seperti jijik, ya. Lebih teruk lagi, seperti anjing, dibiarkan seperti anjing. Kalau kita tengok movie Tuhan Yesus tu macam mana rupa mereka kan, ada yang macam pecah-pecah muka. Bagi kita ni people sini pun kita mau komplain sudah. Tapi kusta lebih teruk, ya. Mereka diketepikan, dijauhkan dari masyarakat. Dan di dalam ayat tadi mengatakan mereka tinggal berdiri agak jauh, ya. Dan ketika mereka masuk di dalam desa itu, orang kusta itu jauh dari Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus masuk mereka agak jauh. Dan dalam ayat 13 dan mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi di dalam ayat ini mereka memanggilnya Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka memanggil Yesus Guru, ya. Karena mereka pernah mendengar seorang pribadi bernama Yesus ini yang mengajar, ya. Dan mungkin mereka pernah mendengar Yesus ini memberi kesembuhan, ya. So mereka memanggil dia Guru. Perhatikan ayat ini, Guru, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kalau kita yang kena sakit penyakit sama Tuhan, apa yang kita minta dulu? Tuhan, sembuhkan kami, ya. Tetapi orang yang sakit kusta ini menderita bagaimanapun, mereka minta kepada Tuhan, kasihanilah kami, ya. Dan di ayat 14, lalu ia, yaitu Yesus, memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan di ayat ini, apa yang Yesus tidak katakan, ya. Yesus tidak mengatakan kamu disembuhkan, tetapi dia mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Maksudnya, di dalam perjalanan mereka menuju kepada imam-imam, mereka sembuh. Kita perhatikan di ayat ini. Mereka berseru kepada Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Yesus respon mereka, pergilah, ya, pergilah, tunjukkan diri kamu kepada imam, ya. Imam pada masa itu, imam di Yahudi, tugas mereka, ya, one of the tugas lah, ya, adalah untuk melihat, ya, siapa yang pada waktu itu, siapa yang ada sakit kusta. Mereka akan cek adakah mereka ini sakit atau tidak.
atau mereka ini boleh dilepaskan di masyarakat, ya. Karena itulah Yesus suruh mereka pergi jumpa dengan imam. Nah, dan di sini kalau kita di situasi orang dusta itu, kita bertanya, sekiranya Robson tanya kepada saya, Roy, kasihanilah aku. So dia mau minta kesembuhan, atau mungkin dia mau Yesus itu mau saya mengasihi ya. Tapi saya cakap macam ni, oke, pergi saja, pergi jumpa Pastor Samuel, tunjukkan diri kamu. Apa rasanya? Kalau kamu lah seperti Robson, kalau kamu macam di dalam tempat Robson, apa kamu rasa? Mesti kamu rasa macam aku minta kesan ini dari dia suruh saya pergi jumpa Pastor Samuel pula. Ya. Tapi kita melihat cara sekarang kita lihat kepada orang yang 10 orang yang sakit kusta itu. Mereka tidak komplain apapun di sana, ya. Mereka tidak bertanya balik kepada Yesus, kenapa kami harus pergi jumpa imam besar? Kan imam besar itu sudah menolak mereka dari masyarakat, ya. Imam besar itu pun tidak mau mendekati mereka, tapi Yesus suruh mereka pergi jumpa, menunjukkan diri mereka kepada imam besar itu, ya, kepada imam-imam di sana. Kalau kita tahu juga imam itu akan menolak kita, akan menjauhkan diri, sudah menjauhkan diri dari kita, kenapa lagi kita mesti pergi jumpa dia? Ya, memang kita akan pikir macam itu. Walaupun kita tahu memang mereka mau cek kita, adakah kita bersih atau tidak. Tapi keadaan orang kusta masa itu masih lagi dalam keadaan yang teruk. Tetapi perhatikan, orang kusta itu mereka tidak bertanya kepada Yesus, kenapa? Seperti mana yang saya tunjukkan. Tapi apa mereka buat? Mereka terus pergi membawa diri mereka berjumpa dengan imam besar, ya. Membawa diri mereka berjumpa dengan imam besar itu. Tetapi di dalam perjalanan mereka disembuhkan sebelum mereka berjumpa dengan imam besar itu. Soalannya di sini, kenapa Yesus tidak sembuhkan mereka di depan-depan, tetapi menyuruh mereka terus pergi berjumpa dengan imam besar? Nah, sebab imam besar pada waktu itu mereka memang mendengarkan tentang mereka lebih kalau penanganan mereka kepada orang kusta, mereka lebih fokus untuk menolak semua orang ini. Tapi Yesus menyuruh mereka pergi berjumpa dengan imam besar supaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amen. Dan apabila mereka berjumpa dengan imam besar itu, adakah mereka semua kembali kepada Yesus untuk mengucap terima kasih? Adakah? Dari ayat yang kita baca tadi, coba kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mula di ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka di tengah jalan, maksudnya perjalanan mereka disembuhkan. Terus sambung ke ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Seorang saja dari 10 orang kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus menunjukkan dirinya. 10 orang, 10 out of 10, only one that came back to Jesus. Ya. Dan orang itu, lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap kepadanya, mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Dan di dalam ayat ini, apabila saya melakukan penyelidikan, kajian, 10 orang ini, ya, dalam 10 orang ini 9 orang ini adalah orang Yahudi, ya.
dan satu orang adalah orang Samaria. Orang Yahudi kan dikenal dengan religious, dengan agama mereka yang betul-betul taat ya kepada Tuhan, yang betul-betul mereka ni yang tidak pernah kira macam rajinlah, ya, tidak pernah meninggalkan ibadah, ya, mereka sungguh-sungguh ya taat kepada Taurat, hukum Taurat mereka. Ya, mereka dikenali dengan agama mereka dan juga dikenali dengan Tuhan mereka masa itu ya. Dan tetapi di sini yang kita lihat adalah orang Samaria. Ya. 10 orang, 9 orang Yahudi, tapi yang kembali kepada Yesus adalah satu orang itu, yaitu bukan orang Yahudi tapi orang Samaria. Orang yang saya kurang pasti, orang yang mungkin tidak dikenal dengan, tidak kenal seperti macam mana orang Yahudi dikenal ya. Tapi dia kembali kepada Tuhan, tidak macam orang Yahudi yang 9 orang itu. Mereka disembuh, mereka lari. Tapi seorang ini yang kembali kepada Tuhan. Dan seorang ini adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi kan semuanya yang telah menjadi tahir? Ya, bukan 10 orang kah tadi yang sudah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Dia bilang, kita orang siapa juga pilih Nabi Yesus ya? Di manakah orang yang 9 orang itu, Pak? Jadi itu Tuhan Yesus tanya, mana Pak? Tadi 10 orang juga Pak. Kenapa dia 9 nih? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria ini adalah orang asing. Orang asing tuh. Orang asing. Kalau dipanggil orang asing, artinya orang yang tidak sama kepercayaan seperti orang Yahudi. Tapi orang itu juga yang datang kepada Yesus, ya, dan mengucap syukur karena ia sudah disembuhkan. Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dan lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita melihat di sini orang Samaria itu, ya, seperti yang dikatakan orang Yesus berkata itu adalah orang asing, orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, ya, tidak seperti macam orang Yahudi itu, yang 9 orang itu sudah sembuh. Saya berpikir, adakah mereka terus sembuh, mereka pergi menunjukkan diri mereka sama imam, atau mereka sudah on the way, mereka sudah sembuh, mereka lari, ya. Nah, apakah bezanya dengan kita pada saat ini, pada masa ini? Ya, ini bukan menuju kepada orang Kristen, orang non-Kristen, tapi untuk semua. Ketika kita diberkati, ya, ada satu istilah. Kalau sudah kenyang, lupa kawan kan? Apa nih? Kalau lapar kan dia mencari-cari. Sebelum bila sudah kenyang lari. Seperti kacang lupakan kulit. Banyak istilahnya. Aku tidak berapa. Saya cuma pas pakai istilah-istilah peribahasanya. Saya mau testing saja, tapi tidak dapat. Dapat lama. Oke. What I'm trying to say is, kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya step forward saja. Ya, that's the key. Kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang menyebabkan kita jauh, menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan itu dekat, tapi karena kita tidak bersyukur itu, kita semakin mencari, itu membuat kita jauh. Tidak salah mencari, tidak salah kita ingin, ya, ingin seperti macam ingin membeli sesuatu atau ingin memperoleh apa yang orang lain mau, ya. Tapi kita harus ingat, ya, apa yang kita sudah ada nih, kita harus bersyukur. Satu, dengan pakaian apa yang kita ada. Ya, kadang-kadang kita mau ikut seperti orang. Tidak salah, kalau mampu boleh. Tapi kita tahu
kita tidak mampu, tapi kita masih mau lagi. Ya, and what happen? Kadang-kadang karena kita mau, kita berhutang. Ya, itu sebabnya masalah kita makin bertambah. Ya, sebenarnya Tuhan ingin kita hidup senang dan bagaimana bersyukur. Ya, selalu saya pikir dahulu lah. Kalau saya macam bersyukur ni macam kalau orang kata bersyukur, bersyukurlah. Tapi aplikasinya di dalam hidup bersyukur itu tidak mudah, betul tak? Ya. Apabila kita diberi Robson, saya beri Robson sayap ayam, dia mau paha. Dia tidak bersyukur dengan sayap ayam itu, dia mau paha lagi. Saya bagi, lah. Ya. Kita melihat di sini Yesus, dia tidak sentuh pun orang kusta itu. Dia tidak sentuh orang yang sakit kusta itu, tapi dia katakan pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam besar. Di dalam Lukas 5 dan juga di dalam Markus pasal 1 ayat 40 hingga 42, Yesus berjumpa dengan orang kusta juga. Tapi masa itu satu orang. Yesus menyembuhkan dia dengan menyentuhkan dia. Dan di dalam ayat yang kita sudah renungkan pada malam ini, Yesus sudah menyentuhkan dia, tapi dia katakan, pergilah dan imanmu pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Ya. Di dalam Lukas 5, Yesus mendemonstrasikan, menunjukkan kuasanya. Tapi di dalam Lukas 17 ini juga Yesus mendemonstrasikan kuasanya, yang kesembuhan itu datang dari dia. Tapi apa yang beza daripada Lukas 17 ini adalah orang yang 10 orang kusta itu merespon kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mereka jalan saja terus. Ya, tidak memikir apa-apa lagi, tidak pikir untuk bertanya lagi. Mereka cakap, Tuhan cakap, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Ciao, jalan. Tapi on the way mereka disembuhkan. Itu yang kita lihat di sini adalah iman mereka. Iman mereka yang begitu, ya begitu apa? Sampai saya sendiri pun tidak pernah ekspres, tidak pernah ungkapkan. Mungkin saya akan kata iman yang luar biasa lah. Itu yang perkataan orang trendy yang sekarang, luar biasa. Iman yang mereka tidak tahu mereka akan disembuhkan ke apa, tapi mereka dengar saja. Mungkin mereka pandang dia, mereka tahu saja, oh dia ini yang beri kesembuhan itu, dapat saya iman. Ya, iman itu yang menggerakkan Tuhan untuk memberikan mereka kesembuhan. Mereka tidak minta kesembuhan, tapi malah mereka minta Tuhan untuk kasihanilah mereka. Ya, mereka minta belas kasihan dari Tuhan, dari Yesus. Dan the result of that, daripada mereka respon daripada kata-kata Tuhan untuk pergilah, mereka pergi. The result is mereka disembuhkan. Ya, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah meminta sesuatu dari Tuhan, tapi kita tidak juga usahakan untuk mendapat berkat. Ya, while we work on it, kita sebagai manusia kita ada kemampuan, ya. We have a one level di mana kita tidak dapat capai. So kalau kita cuba untuk mencapai, tapi kita tahu kita punya tahap itu sampai di sana, kita juga kadang-kadang kita tidak akan mencapai. Ya, there are times di mana kita harus berhenti, di saat di mana kita membuka jalan untuk Tuhan bekerja. Ya, bila kita bekerja, bila kita berusaha, Tuhan pun berusaha. But there is ada satu tahap, tapi kita tidak boleh mencapai tahap yang selebihnya. Ya,
kita memberi Tuhan ruang juga untuk bekerja. Ya, dan seperti orang yang kusta itu, orang-orang yang sakit kusta itu, mereka memberi ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kesembuhan mereka apabila mereka taat dan mendengar Yesus, perintah Yesus untuk pergi. Di dalam perjalanan mereka disembuhkan. Ya, jadi di dalam hidup ini Tuhan ingin bekerja, ingin memberi kita apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan keperluan kita. Ya, maybe kita pernah berpikir yang apabila kita tidak memiliki berkat itu, kita kecewa, ya. Tapi sebenarnya di sebalik itu, Yesus tahu whether you need it or not. Bila kita tidak dapat, artinya kita tidak memerlukannya. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang sesuai untuk kita. Amin. Tuhan tahu apa yang ngam, cuncun untuk kita. Anak muda memang ada masalah dalam hubungan, ya. Memanglah, saya dulu pun anak muda memang pernah bercinta, ya. Ini satu nasihat serius untuk kita sebagai anak muda, ya. Kadang-kadang cinta ini boleh menguasai kita, ya. The influence of cinta ini begitu kuat, dan ia boleh membuat kita melakukan benda yang like stupid things. Kalau dia boleh membuat kita melakukan benda macam itu, walaupun stupid manapun, memang bagi kita is all good. Betul kan? Ya. But we have to be careful. Always be careful and lihat, ya, di dalam hubungan kita dengan siapa saja. Ya, if seseorang itu tidak mendorong kamu, ya, tidak membangunkan kamu, ya, itu sudah jelas itu tidak sesuai. Itu sudah jelas dan itu tidak sesuai. But I want you guys to remember, sometimes in relationship, bila kita kehilangan seseorang, ya, kita mudah putus asa. Tapi I want to tell you, di saat kamu, saya tidak meminta kamu berkata salah, yang kamu tembak panas. There is a God that who loves you, yang mengasihi kamu. Ya, itu yang kamu harus tahu. Sebab kadang-kadang bila orang putus cinta, mereka boleh melakukan apa-apa saja sampai melupakan diri itu, ya. Sebab mereka sudah pikir rasa mereka not worthy. But I want to tell you that your worth, you are kamu ini berharga, ya, di mata Tuhan. Yang hargai diri kamu, karena kamu berharga di hadapan Tuhan. I want you all to know that pada malam ini, ya, kamu bawa itu pulang, mengetahui yang kamu adalah precious di mata Tuhan. Okay? Alright? Dan teruskan, kita melihat di sini, ya, jangan kita hanya minta dan kita tahu hanya minta. I tell you, apapun yang kita minta, Bapa akan memberi. Walaupun bukan seperti apa yang kita minta, Tuhan sentiasa akan memberi. Saya selalu pakai gambaran ini. Mungkin kamu pernah dengar, kamu minta BMW tapi dia berikan kecil, karena dia tahu kamu tidak mampu membayarkan BMW. Tapi the thing is, He still give, right? Bila Tuhan tidak memberi, dia tahu sebab kamu tidak memerlukan. Tapi bila Tuhan memberi, because He knows kamu memerlukan, ya. Tuhan tidak beri, Tuhan beri, it's all good. Bila Tuhan tidak beri, ya, that means itu tidak ngam. So kalau Tuhan beri, itu ngam. Ngam kan? Ngam. Alright? Dan
Apabila Tuhan memberi kepada kita, kuncinya adalah hanya bersyukur. Ya, it may sound simple, tetapi bersyukur inilah yang kebanyakan kita selalu lupa. Karena apabila kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan terus dia boleh membuat kita menjadi dengki kepada orang. Karena orang memiliki, kamu melihat orang itu memiliki, kamu mau memiliki, mau mengingini apa yang dia ada, tapi kamu tidak mampu. Ya, so kamu akan dia ada mempertumbuhkan satu akar yang tidak baik, yaitu kedengkian. Ya, apabila kita bersyukur, apapun orang itu, walaupun dia ada rumah besar, kereta besar kah, daripada kamu kah, kasut baru kah, ya, bisnis baru kah, ya, bibir baru kah, ya, boyfriend baru kah, semua yang baru daripada kamu kah. Walaupun kamu bersyukur, sama aja lah. Apa yang saya ada sudah oke, ya. Dia ada kasut baru, saya ada kasut lama. Gimana kayak lagi, style. Tapi bersyukur, dia ada, saya ada. Ya. Sometimes kita lihat standar kita tuh kan, ya. We always see other people higher than us, but in God's eyes, we are the same. You know, macam orang pesan dengan saya, di mata Tuhan kami sama. Yang sama dia apa? Ciptaan Tuhan, dan kami anak Tuhan. Anak Tuhan kan? Amin. Semua anak Tuhan kan di sini? Pesan anak Tuhan kan? Ya. Walaupun kamu sekarang nampak macam daun bawang, kamu anak Tuhan. Ya? Jangan kita seperti 9 orang dusta itu. Disembuhkan, terus tinggalkan Yesus, tidak pergi berterima kasih dengan Yesus. Tidak, saya rasa mereka tidak juga pergi menunjuk diri mereka, tapi mereka just cabut. Ya, lihat kepada orang asing itu, orang Samaria itu, ikut teladannya. Kenapa? Dia tidak seperti orang Yahudi yang mengenal Tuhan, tapi dia tahu yang menyembuhkan dia itu adalah Yesus. Dia datang dan mengucap syukur. Ya, dan apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah satu pujian kita kepada Tuhan. Simple. Apa yang kita dapat beri kepada Tuhan? Ya, Tuhan beri kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, yang didera-dera, ya, itu semua untuk menghapuskan dan tebuskan hidup kita dari dosa. Apa yang kita boleh? Dapatkah kita bayar? Tidak dapat. We cannot pay. Kita tidak boleh there's nothing that we can do. So hanya bersyukur kepada Tuhan. Ya, apabila kita bersyukur, ya, the word sounds simple, maybe boring for some people, tapi the aplikasi untuk dalam kehidupan itu tidak mudah. Ya. That's why di dalam firman Tuhan ada banyak kata bersyukur, karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan yang memberi hikmat untuk firman Tuhan ini tahu yang bersyukur itu tidak mudah. Dan itu adalah satu pujian kepada Tuhan. Bila kita cakap bersyukur Tuhan, bersyukurlah, itu adalah satu pujian. Terima kasih Tuhan, itu adalah satu pujian kan? Ya. Untuk kasih setiamu, Bapa yang setia, itu adalah satu pujian. And when you bersyukur every day, kita bangun pagi pun kita bersyukur, itu adalah satu pujian kepada Tuhan. Ya, itu adalah satu bukti iman kita yang sejati. Ya, sekali saya katakan bersyukur itu might sound boring. Ya, macam balik-balik dengan bersyukurlah. Tapi adakah kamu betul bersyukur? Yes. Itu adalah satu pujian untuk Tuhan. Bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dan bersyukur di dalam segala hal, baik atau tidak. Kadang-kadang mungkin saya bawa Lexus lah, mijit dan alang-alang bawa Lexus. Tadi kena langgar. Pastor Samuel
Sebenarnya, Pastor, Honda saja lah. Ngomong sekali lagi, dapat Honda saja lah. Dia langgar. You know? Di sana mulai. Tidak. So, bila accident happen, duit keluar. Dapatkah kita bersyukur di dalam hal seperti itu? Boleh. Boleh kan? Betul Pastor, boleh ya? Karena masih hidup. Karena masih hidup. Ya. Karena masih hidup. Walaupun merayu langgar saya, tapi bersyukur karena masih hidup. Walaupun kena bayar dia, bersyukur karena masih hidup. Kalau sudah mati, duit pun tidak berhenti. Amin. Ya, duit tidak bawa pergi mana-mana. Bila sudah melanggar itu, kalau gagal pun, tapi ingat bersyukur kepada hidup kita yang Tuhan sudah beri. Satu lagi, kita bangun pagi. Kenapa kita berdoa? Adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang Dia beri. Ya, ada berucap syukur dari pagi kan? Ada bersyukur setiap hari kan? Di dalam mau kena marah pasal seorang ada ucap syukur kan? Ya, bersyukur bila Pastor Sam tegur, karena Pastor Sam mengasihi kamu. Kalau Pastor Sam tidak tegur kamu, maksudnya dia tidak mengasihi kamu. Betul kan? Kalau saya tidak tegur, kalau bapak mak saya tidak tegur saya, mereka tidak mengasihi saya. Betul kan? Ya. Jadi saat ada parents spotting lah, tapi memang sekali-sekala bapak ada tegur kan? Ya. Kira, itu saja kira bagi. Ya, bersyukur kira. Pastor sama kasih sayang kamu bang. Saya tidak tegur kamu kan? Mana saya sayang orang? Jadi I love you guys. Ya, bersyukur ada kuasanya. Bersyukur memiliki kuasa yang mengeluarkan pujian kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan baik dan di dalam keadaan tidak baik. Di dalam kehidupan kita nih, seriously, you guys need to accept this fact. Ya, kesusahan memang ada. We cannot run away from it. That's why Tuhan mengatakan bersyukur ini. Lalu mengucap kita bersyukur di dalam segala hal. Bila dia sebut bersyukur dalam segala hal, karena hal itu ada. Ya, kita tidak dapat lari. Amin. Ya, ingat bersyukur ini juga mengajar kita untuk merendahkan diri kita. Ya, merendahkan diri kita. Apabila kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, itu berarti kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selebih-lebihnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan merendahkan diri kita. Ya, dalam kehidupan kita ini memang susah kadang-kadang untuk kita merendahkan diri kita. Ya, tetapi mulai dengan bersyukur dalam apapun boleh mengajar kita untuk merendahkan diri kita. Ya, apabila orang memberi kita sesuatu, kata terima kasih. Apabila orang menyediakan sesuatu untuk kita, katakan terima kasih. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita minta dan minta dan minta, tapi kita lupa bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, kita pasti diberkati dengan lebih lagi. Amin. Ya, betul Pak? Betul kan? Kalau kita kalau saya bagi RM1, kamu cakap terima kasih yang dia. Terima kasih apa? Pasti saya RM5 saya pasti beri. Ya, but it's not like that ya. Tapi bersyukur. Lebih kurang, lebih kurang bersyukur. RM1, RM10 bersyukur. Ya, bersyukur. Karena bersyukur inilah yang membawa kita kepada bersyukur ini yang bersyukur mengeluarkan satu pujian bagi Tuhan, dan juga bersyukur ini juga
adalah respon kita kepada anugerah Tuhan. Ya, respon kita kepada anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, kita tidak dapat tolak. Apa yang kita buat? Kita bersyukur dan ucap terima kasih. Kesembuhan yang Tuhan beri kepada 10 orang kusta itu pun adalah anugerah Tuhan. Amin. Mungkin kamu pernah sakit dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu, bulan lalu, ya, kamu ingat kembali, kamu disembuhkan. Itu pun adalah anugerah Tuhan. Paling lagi kita berada di sini, kita bernapas, dan saya menyampaikan firman Tuhan ini pun adalah anugerah Tuhan. Kita bangun pagi, ya, anugerah Tuhan. Ingat, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Dari awal, dari kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu sudah adalah anugerah Tuhan. Amin. Mereka 10 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta itu, mereka memang menerima anugerah Allah, tetapi tidak merespon anugerah itu di dalam iman, pujian dan penyembahan, ya, yaitu bersyukur dengan kesembuhan yang Tuhan beri, ya, kecuali pada orang yang asing dari orang Samaria tadi. Secara fisikal mereka yang 9 tadi itu mereka telah disembuhkan secara fisikal, tetapi tidak demikian dengan kerohanian mereka. Ya, berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Allah memang seharusnya menjadi respon kita terhadap anugerah Tuhan yang disediakan untuk kita semua. Amin. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, ya. Namun, adakah syukur, pujian dan penyembahan kepada Allah mengisi hati kita tiap-tiap hari? Itu yang kita harus selidiki di dalam hati kita. Mereka selidik aku kan, atau dimonek tadi. Ya, tapi malam ini kita selidiki hati kita, mengingatkan kembali kepada apa yang Yesus sudah melakukan untuk kita. Ya, ingat kembali apa karya yang terbesar yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Penebusan hidup kita dari dosa itu bukan diingat, ya, pada hari Easter saja, tetapi sebagai orang percaya, karya Tuhan Yesus di mana Dia mati untuk kita, menebuskan hidup kita dari dosa, dan bangkit pada hari 3 dan mengalahkan maut itulah dasar kita yang kita bawa tiap-tiap hari. Dan itulah adalah kunci kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, untuk kita bawa tiap hari dalam hidup kita. Ya, dan itu dasar itu akan memberikan kita kuasa, ya, untuk menempuhi segala cobaan dalam hidup kita. Amin. Ini bukan motivasi, ini kebenaran. Banyak orang di luar sekarang cakap, oh itu motivasi, balik-balik untuk ini fokus on finish work of Christ, itu motivasi. Ya, but I tell you, ya, itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu harus kamu bawa setiap hari. Amin, pastor, amin. Ya, itu yang harus kita bawa hari. Karena banyak, ya, orang Kristen yang berpindah agama karena mereka belum mengenal kebenaran ini, belum mendalami kebenaran ini. Mau mendalami kebenaran ini, ya, letak di hati, ya, beri Yesus bertata di hati kamu, dan kamu akan merasa dan kamu akan menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Bukan saja di gereja ini, tapi di mana-mana kamu berada. Amin. Ya. Dan pada malam ini berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Allah memang seharusnya menjadi respon kita. Ya.
Menjadi respon kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan saya ingin mengingatkan kita dari pelajaran dari firman Tuhan Lukas 17 ini. Orang Samaria ini, apabila Yesus berkata kepada orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Yang memiliki iman seperti kebenaran yang saya katakan itu. Apabila kamu bersyukur, kamu sudah memiliki iman. Bukti iman yang sejati. Ya, keluar hasil dari bersyukur itu adalah pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Karena apabila kamu bersyukur itu sudah menyatakan Christ is enough. Tuhan Yesus sudah cukup bagiku. Apa yang ada padaku, apa makanan yang ada di rumahku pada saat ini, ya walaupun tidak seperti di Lemcon, tapi bersyukur. Apa yang saya mau? Ya, tapi bersyukur. What God has provided for you and your family. Apa Tuhan sudah menyediakan bagi kamu dan keluarga kamu, bersyukur. So, itu datang dari Tuhan. Dan bila kamu bersyukur, Tuhan akan menambahnya kelak. Amin. Amin. Alright, praise the Lord. Okay, I like lagu yang tadi itu, the last one Masha sing.